kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus lebih lagi dalam menyembah Tuhan, untuk mempersiapkan hati kita menjadi lahan tanah yang baik ketika ditabur oleh firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu berakar dengan kuat di hati kami, Tuhan, bahkan bertumbuh dengan baik seiring kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, sehingga firman itu berbuah menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Orang-orang yang berada di sekitar kami bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu berfirmanlah Tuhan pagi hari ini. Kami mau mendengar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan bagi kami pagi hari ini. Engkau Allah kami yang setia. Kami tidak pernah meragukan itu Tuhan. Dalam setiap waktu, dalam kehidupan kami, dalam setiap tarikan nafas kami, ada kebaikan Tuhan. Bahkan di dalam keadaan yang tidak baik pun, Tuhan ada bersama-sama kami, menopang kami, membawa kami kepada rumput dan hijau, memberkati kami. Haleluya. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelapku hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau sering berlebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau sepuluh ribu lemah di hadapanku, akan ku goyang sampai sesertaku. Mari kita terjun dari kami. Kami tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan yang setia memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meskipun keadaan di sekitar kami tidak baik,
Seribu lebah di sisi, kau tetaplah penolong. Seribu lebah di dadaku, takkanku goyah, kau Yesus sertaku. Jangan membuang bangun, meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap menyerang. Ada melewati tak pernah sekalipun kau
Iman kami tak akan goyah apapun keadaan yang kami hadapi. Walau seribu dalam keadaan apapun Engkau tetap menolong kami. Dalam keadaan apapun Engkau tetap setia bersama kami. Walau seribu rebah di sisiku, seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah menolongku. Walau seribu rebah di kataku, kataku goyah sebab Yesus. Ku kagum memuliakan Engkau Tuhan, haleluya. Ku kagum memuliakan Engkau, ku kagum memuliakan Engkau. Allah yang kaya itu
siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti akan kebenaran-Mu, dan kami boleh mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap pribadi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mau mengganggu kami atau mau mencuri benih-benih kebenaran firman, kami tolak, kami patah, kami hancurkan. Kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus, Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di tempat ini, yang menyatakan kemuliaan dalam setiap pribadi kami masing-masing, sehingga kami kembali dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang luar biasa, karena kami menjadi orang-orang yang berbahagia, Tuhan, karena Engkau ada beserta dengan kami. Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, bahkan Engkau berperangkan di kami, Tuhan. Dan kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Iya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Ya. Sudah Bapak Ibu? Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Oke, saya akan bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa? Iman itu punya hal yang sangat luar biasa. Apa itu iman? Coba kita lihat ayat yang pertama. Coba kita lihat ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman itu sudah ada atau belum ada? Belum ada. Sesuatu yang kita ingini, sesuatu yang kita imani itu sudah ada atau belum ada? Belum ada. Ya, sesuatu yang masih kita doakan, tetapi kita percaya bahwa suatu waktu kita akan terima. Lambat atau cepat kita akan terima. Ya,
Itu yang kita kerjakan. Tuhan mau kita kerjakan, kita percayakan Dia dengan iman. Kita sudah lihat Tuhan. Siapa yang pernah bertemu dengan Tuhan? Jangan. Tetapi kita percaya. Karena itu merupakan satu kebenaran firman Tuhan. Kita percaya, kita pegang teguh, kita iman bahwa suatu saat Tuhan akan datang. Dia akan jemput kita, tiba pada garis akhir kita akan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita perhatikan ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti iman itu sangat penting. Ya, sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum kita terima, tetapi kita percaya bahwa itu akan terjadi bagi kita. Nah, Tuhan mau kita berjalan dalam iman. Tuhan mau kita melangkah dalam iman. Tuhan mau kita percaya dalam iman. Melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Berarti kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin. Kemanapun kita melangkah pergi, Tuhan beserta dengan kita. Ya, Tuhan meluputkan kita dari berbagai macam hal yang seharusnya kita mengalami hal-hal yang buruk, tetapi Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan tolong kita, Dia meluputkan kita dari segala hal-hal yang buruk. Kenapa kita percaya sama Tuhan? Ketika hal itu terjadi, kita hanya berteriak, Tuhan Yesus tolong. Itu akan terjadi buat kita. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, karena mereka bergaul karib dengan Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang terjadi dengan mereka ketika pengawal itu, algojo itu mengangkat ketiganya untuk membuang ke dalam api, dan algojo itu pun mati. Karena apa? Panasnya dapur api yang begitu luar biasa. Dipanasin berapa kali? Firman Tuhan berkata 7 kali lipat. Dan itu luar biasa. Mereka yang mengangkat pun tidak luput, tidak selamat. Mereka terbakar. Tetapi ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dilemparkan ke dalam api, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka terbakar? Tidak. Bau asap ada pada mereka? Tidak. Jangankan bau asap kita aja yang ditungku, apalagi masak pakai kayu, begitu kita lagi tiup-tiup, habis itu rambut kita, baju kita, semua badan kita pasti bau asap. Amin. Ini terjadi. Ikatan mereka semua kebakar habis, tetapi mereka tidak ada mengalami lecet. Karena apa? Mereka percaya sama Tuhan. Mereka katakan sama raja bahwa apa yang akan terjadi, kami tetap percaya. Kalaupun Tuhan tidak tolong, kami tetap percaya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka selamat. Nah, itu yang terjadi kalau kita perhatikan baik-baik, bahwa Tuhan menolong. Karena mereka percaya sama Tuhan. Mereka beriman sama Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan sebagai anak Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Nah, kalau kita perhatikan lagi ayat-ayat sebelumnya, di situ ada mulai dari ayat 4 dan ayat 5. Di situ dikatakan begini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Sudah mati, tetapi dia masih berbicara. Ayat 5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami apa? Kematian.
Ya, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Apa? Berkenan kepada Allah. Itu kata kunci. Mereka berkenan kepada Allah. Bergaul karib dengan Tuhan. Ya, segala sesuatu dia percaya. Dia percaya sama Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, karena Henokh bergaul begitu akrab dengan Tuhan, sampai-sampai dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat sama Tuhan. Pasti kita semua punya satu kerinduan kalau bisa kita diangkat sama Tuhan. Nah, kalau kita punya kerinduan seperti itu, bukan tidak bisa, semua pasti bisa. Tetapi bagaimana kita bergaul dengan Tuhan, bagaimana kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita membangun satu hubungan dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin luar biasa. Kalau kita perhatikan Henokh, berapa tahun dia hidup? 365 tahun. Tetapi anaknya hidup di atas 900 tahun. Bayangkan, 900 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, tetapi waktu yang sangat panjang. Mereka punya umur waktu itu panjang-panjang. Tetapi karena Henokh bergaul akrab dengan Tuhan, Tuhan bawa dia. Dia ada bersama dengan Tuhan. Itu menjadi kesaksian buat kita. Karena Tuhan mau kita merindukan hal itu terjadi juga dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, karena iman Henokh terangkat. Dia karena apa? Iman. Dia percaya sama Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia tidak memikirkan hal-hal yang lain, tetapi dia percaya bahwa Tuhan pasti tahu. Karena dia dekat dengan Tuhan, dan segala apapun pasti Tuhan bicara sama dia. Dan supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dia memperoleh satu kesaksian, berarti hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ya, menyukakan hati Tuhan, itu luar biasa. Dan apa? Dia berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Nah, kita perhatikan kembali kepada firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Di situ dikatakan lagi, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, kepada siapa? Orang-orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, tantangan semakin besar. Semakin kita dekat dengan Tuhan, iblis cemburu dengan kita. Ya, dia mulai membuat berbagai macam hal supaya apa? Kita tidak percaya sama Tuhan. Kita mundur daripada Tuhan. Itu yang terjadi ketika Ayub. Apa yang terjadi dengan Ayub? Ketika dia sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, iblis cemburu. Iblis kucuk-kucuk datang kepada Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan berkata kepada iblis, apa yang kamu lihat daripada Ayub? Iblis bilang bahwa Tuhan menjaga dia, Tuhan melindungi. Coba Tuhan lepaskan tangan daripada dia, pasti dia menyangkal Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak terjadi hal yang
iblis pikirkan. Ketika dia mengalami hal yang buruk, kekayaan semua habis, anak-anak semua bermasalah, mati. Apa yang terjadi? Ayub mengeluarkan kata-kata kutuk sama Tuhan? Tidak. Dia menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia menjaga lidahnya. Dia menjaga sehingga dia tidak mengata-ngatai Tuhan. Nah, ini yang dia jaga. Kenapa? Dia menjaga perkenanan Tuhan dalam hidup. Dan dia tidak membuat hal yang salah di hadapan Tuhan. Walaupun setiap hari istrinya mengatakan, sudah kutuk sama Tuhan saja, kutuklah Tuhan. Dia bukan tolong kamu, tetapi kamu terus menderita seperti ini. Kekayaan hilang. Begitu banyak ribuan ekor hewan hilang. Bayangkan satu jenis aja itu ribuan. Itu bagaimana cara pengembalaan? Hewan-hewan itu ada di padang. Kambing aja ribuan, domba aja ribuan, terus unta ribuan, sapi, kerbau dan segala macam jenis ribuan ekor. Berarti apa? Dia punya pengerjanya sangat banyak. Tetapi itu hilang dalam sekejap, dalam semua hilang semua, habis semua. Tetapi apa? Ayub tetap berpegang pada firman Tuhan. Dia tidak ragu. Walaupun semua hilang dari hidupnya, dia tetap pegang. Dia percaya sama Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang harus dia kerjakan, sehingga Tuhan melihat bahwa apapun yang dia lakukan itu benar. Iblis tidak mendapatkan sesuatu yang negatif kepada Ayub. Akhirnya dia mengakui bahwa apa yang dikerjakan Ayub itu benar, dan Ayub mulai tambah percaya sama Tuhan. Bukan lagi kata orang, tetapi dia melihat, dia mengalami sendiri apa yang terjadi dalam hidupnya, dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengubah hidup. Nah, ketika dia dipulihkan, apa yang terjadi? Yang hilang itu kembali lagi berapa kali lipat? 2 kali lipat. Dan itu luar biasa. Tuhan kasih kembali semua yang dia punya. Berarti kekayaannya tambah banyak. Dan saya percaya mungkin orang terkaya zaman itu adalah Ayub. Dan itu luar biasa. Ya, itu luar biasa kalau kita perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena iman sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Nah, Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Coba kita perhatikan ayat ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang perlu kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan apa? Iman. Ya, sesuatu yang belum jelas. Tuhan bicara sama Ayub, itu jelas. Suruh dia bikin bahtera. Bikin bahteranya di mana? Bukan di pantai, tetapi di atas gunung. Lucu kan? Lucu. Mana orang bikin kapal di atas gunung? Bagaimana kapal itu harus dibawa ke laut? Apalagi gunung itu begitu sangat jauh dengan laut. Tetapi dia kerjakan aja. Banyak orang tidak percaya dan banyak orang mulai mengolok dia. Terkadang kalau kita mulai ikut Tuhan, banyak orang tidak suka. Ya, banyak orang mulai iri dengan kita.
terjadi, sering terjadi yang kita dengar. Semakin kita dekat dengan Tuhan, iblis begitu cemburu dengan kita. Kenapa? Hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat. Hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Berarti apa? Dia kehilangan satu jiwa. Firman Allah berkata, ketika satu jiwa bertobat, apa yang terjadi di surga? Ada pesta penyambutan yang luar biasa karena satu jiwa bertobat. Nah, oleh sebab itu, ketika kita bertobat, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Berarti ada sorak-sorai di surga, ada pujian, ada penyembahan di surga yang luar biasa, ada pesta yang begitu meriah di surga. Untuk apa? Untuk menyambut kita. Dan itu luar biasa. Nah, ketika itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Terus maju. Tantangan boleh ada, ya, tantangan begitu besar boleh ada, tetapi yang harus mengerjakan, harus mengalahkan tantangan itu adalah kita sendiri. Bukan kita yang terperosok dan kita mulai jadi bulan-bulanan iblis. Tetapi Tuhan mau kita melangkah terus bersama dengan Tuhan, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena apa? Berjalan dalam iman, berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau kita melangkah terus bersama dengan Tuhan. Gak usah kita lihat ke kiri dan ke kanan. Kalau kita lihat manusia, kita tidak akan pernah maju. Kalau kita mendengar omongan orang, kita gak pernah maju. Kapan kita melangkah maju? Gak pernah. Kapan kita berjalan dengan iman? Gak akan pernah. Kenapa? Kita lebih mendengarkan omongan orang daripada kita mendengarkan apa kata firman. Kenapa? Kita gak akan pernah maju. Kita hanya berjalan di tempat. Oh iya. Begitu dengarkan omongan orang, kita mulai baper, mulai tersinggung, ya, mulai marah, dan iblis mulai ketawa. Kenapa? Kita terjebak. Nah, Tuhan gak mau kita terjebak dengan cara-cara yang kecil, tetapi kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, iblis pasti tidak suka. Dia cemburu melihat Ayub yang begitu berhasil, yang begitu luar biasa. Dia datang sama Tuhan, dia bilang karena Tuhan yang menjaga Ayub, karena Tuhan yang melindungi Ayub. Coba Tuhan lepaskan tangan daripada Ayub, perlindungan daripada Ayub, maka Ayub akan mengeluarkan kata-kata yang negatif tentang Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan Ayub? Ayub tidak melakukan hal yang demikian. Walaupun desakan dari orang-orang terdekat, bahkan istri sekalipun, Ayub tidak. Bahkan Ayub bilang apa? Hai perempuan gila, jangan mau terima yang enak dari Tuhan saja, tetapi hal yang begini kamu tidak mau terima. Nah, itu yang terjadi. Tuhan menggantikan ketika Ayub dipulihkan. Tuhan menggantikan segala 2 kali lipat. Ada berkat besar yang Tuhan siapkan buat kita. Ada berkat besar yang Tuhan janjikan buat kita. Tetapi kita harus melewati tahap demi tahap, proses demi proses untuk apa? Iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh. Ketika itu kita lewati, jangan pernah takut. Kenapa? Tuhan yang menyediakan buat kita. Amin. Amin. Tuhan yang menjanjikan buat kita. Kita mewarisi segala sesuatu. Ya, kita menjadi ahli waris. Ya, ketika kita percaya sama Tuhan, apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Kita satu menjadi anak Tuhan. Terus apa? Surga bersukacita menyambut kita. Terus kita mewarisi harta kekayaan. Orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun. Kita nikmati. Nah, Tuhan janjikan ini.
bisa rebut itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan paling besar dalam hidup ini. Mari kita lihat. Kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ada dalam Tuhan, apa yang Ayub alami pasti kita alami. Ya, transfer yang besar-besaran itu, ya, pengembalian yang besar-besar 2 kali lipat itu bukan hal yang sedikit. Ya, kalau dia punya 10.000 ekor satu jenis, kasih kembali 20.000 ekor hanya dalam sekian bulan. Ayub mengalami itu berapa lama? Kalau kita perhatikan baik-baik dalam membaca, hanya 1 tahun 3 bulan, hanya sedikit. Tetapi apa yang terjadi ketika dia percaya sama Tuhan, dia bersungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan menggantikan itu luar biasa. Nah, itu yang terjadi kalau kita perhatikan baik-baik. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh mempersiapkan batra itu di atas gunung, ya, bukan di tepi pantai, tapi di atas gunung. Karena di atas gunung itu pasti satu banyak kayu, ya, kayu-kayu yang besar itu bagaimana kita menurunkan dari atas gunung itu. Zaman itu pasti sulit. Tapi apa yang terjadi? Nuh membuat perahu yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan semua hewan-hewan berjenis. Dan itu luar biasa kalau saya perhatikan bahwa dia melakukan itu. Bapak Ibu pikir apa yang dikerjakan oleh Nuh tidak dicibir sama orang? Bikin kapal di atas gunung. Bagaimana bisa berlayar? Itulah pasti omongan. Diolok-olok setiap hari, diejek. Itulah pasti. Perjalanan iman bersama dengan Tuhan tidak ada yang mudah. Pasti diejek, pasti diolok, pasti dikata-katai. Tetapi orang yang bertahan sampai pada akhir, dia akan mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan Tuhan janjikan itu. Tuhan menggenapinya. Di situ dikatakan, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Dia ditentukan untuk apa? Menerima kebenaran sesuai dengan apa? Imannya. Sesuai dengan yang dia percaya, dia terima. Apa yang kita imani hari-hari ini? Apa yang kita lagi imani hari-hari ini? Dan itu pasti Tuhan genapi dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita percaya, apa yang kita lagi gumuli, apa yang lagi kita doakan hari-hari ini, pasti kita akan terima. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita terus melangkah dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman kita. Di situ dikatakan ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan, segala dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan itu sudah ada belum? Belum ada. Ini kita baru berharap ini. Saya berharap punya rumah, saya berharap punya ini, saya berharap punya ini. Berharap itu kita bayar. Berharap itu gratis. Kalau Pak Yang bilang mimpi itu gratis. Ada mimpi yang dibayar? Nggak ada. Nggak ada mimpi yang kita bayar. Mimpi itu gratis. Berarti apa? Kita bermimpi. Ketika Om Yakub membangun gerejanya yang berapa ya, 10.000 orang itu. Saya beberapa waktu yang lalu tahun 2000 itu saya ada di sana, ada beberapa bulan itu, sekitar 4-6 bulan ada di sana ikut dalam satu pendidikan Institut Pertumbuhan Gereja. Jadi
setiap hari ada di sana. Dan saya melihat dia menaruh market, dia buat market itu, dia taruh di depan gereja. Ya, di depan dekat mimbar itu, dekat pintu keluar, dia taruh di situ. Dan setiap orang yang lewat dia menceritakan. Ini satu gambaran yang akan kita bangun. Dia ajak seluruh jemaatnya berdoa. Dan itu baru mimpi. Orang yang begitu, yang mempersiapkan segala sesuatu, dia membutuhkan dana yang sedikit apa yang banyak, yang sangat banyak. Untuk kapasitas 10.000 orang, satu gedung, itu butuh dana yang tidak sedikit. Nah, itu didoakan setiap hari. Pagi hari kita doa pagi, semua kita kumpul di gereja dan kita berdoa. Ada jemaat yang datang ikut, sama-sama kita berdoa di situ. Dan tiap hari kita berdoa untuk pembangunan itu. Dan kalau hari-hari ini Bapak Ibu lihat bahwa ada gedung itu di sana yang sudah berdiri, dan itu mulai dari mimpi. Dia rindu dia punya tempat ibadah 10.000 jemaat. Dan hari-hari luar biasa. Nah, itu yang terjadi, gratis. Tetapi ketika kita mulai bermimpi, iblis tidak suka. Kita mulai bawa itu dalam doa, iblis tidak suka. Ada aja yang dilakukan sama dia, ada aja yang dihalangi. Tetapi kalau kita bertekun sampai pada akhir, di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti apa? Belum ada. Buktinya belum ada, tetapi kita percaya itu pasti ada. Hari ini kita sudah melihat begitu banyak bukti yang terjadi. Ya, Ayub luar biasa. Terus ada siapa lagi di situ? Ada Henok, ada Habel, luar biasa. Ada Nuh, luar biasa. Nah, ini orang-orang yang berjalan dengan iman. Ada Abraham. Nah, kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, di situ ayat 8 dikatakan begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka. Ya, Tuhan hanya bilang Abraham pergi kemana, Tuhan nggak kasih tahu, suruh dia jalan saja. Kalau hari-hari ini Tuhan bilang kita pergi, kira-kira kita pergi, pasti kita berpikir berlipat-lipat kali lagi. Karena apa? Kita mau pergi pakai apa? Ya. Nah, itu yang terjadi. Dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya tidak jadi pergi. Tetapi Abraham, dia mengikuti perintah. Ketika Tuhan bilang pergi, dia jalan saja. Dia keluar, dia pamit dengan keluarga, dan dia pergi. Cara bingung, gimana? Tapi mereka berjalan terus dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga berjalan, kalau kita berjalan dengan membawa hewan, pasti malam kita mesti nginap, sore-sore kita mesti nginap. Berarti jalan kita terhambat. Karena kita bukan berjalan sendiri, ya, malam mesti istirahat, mesti memperhatikan hewannya. Dan Abraham pergi tidak sendiri, dia membawa sanak. Tetapi dia pergi, dia tahu tujuan? Nggak tahu tujuan. Di situ dikatakan apa? Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya,
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia tidak tahu di mana tempat yang dia tuju, tetapi dia percaya dia mau melangkah saja bersama apa yang diperintahkan Tuhan pada dia. Nah, itu yang terjadi dengan Abraham. Dan ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu. Ya. Nah, itu yang terjadi. Dia tinggal di sana. Dia masuk ke negeri, dan kalau hari-hari ini kita perhatikan, negeri itu adalah karena tanah yang penuh dengan apa? Susu dan madu. Tanah yang baik, negeri yang baik yang diberikan Tuhan. Tuhan tidak memberikan negeri yang tidak baik, tetapi Tuhan melihat bahwa Tuhan janjikan kepada kita itu untuk kita pergi ke satu tempat yang terbaik. Yang terbaik itu menurut Tuhan, bukan menurut kita. Kita melihat itu tempat berantakan, tetapi Tuhan tahu itu tempat terbaik. Mungkin karena belum dieksplorasi dan segala macam, tempat yang sangat baik. Nah, itu yang terjadi dengan Abraham. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan daripada orang-orang yang luar biasa, mereka pegang teguh akan firman Tuhan. Ya, mereka tahu dan mereka melangkah saja bersama dengan Tuhan. Walaupun mereka tidak tahu tujuan yang mana, tetapi Tuhan akan pimpin dalam setiap langkah mereka sampai mereka ketemu tempat yang dituju. Amin. Dan itu yang terjadi dengan bapak-bapak rohani kita. Mereka sudah melakukan hal ini. Bagaimana dengan kita? Nah, Tuhan mau iman kita dari hari ke hari semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, tetap percaya sama Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati, tapi percaya sama Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman mereka berjalan dengan iman. Ya, mereka melangkah dengan iman. Mereka lihat ada hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan pada kita. Nah, itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Percaya sama Tuhan. Jangan pernah meragukan. Kalau Tuhan suruh, pasti Dia suruh yang terbaik. Amin. Dia kasih tahu yang terbaik buat kita. Dia berikan yang terbaik buat kita. Bukan hal yang orang bilang, anak muda bilang kaleng-kaleng. Bukan hal yang omong kosong, tetapi Tuhan memberikan hal yang terbaik buat kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu jawaban apa yang harus kita beri. Oleh sebab itu, hari-hari ini bagaimana kita harus memperkuat iman kita. Bagaimana kita membuat iman kita semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Membuat iman kita semakin teguh dalam menghadapi segala situasi yang sukar-sukar. Nah, Tuhan mau supaya kita melihat kepada iman kita, percaya kita, bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Walaupun kita sulit menghadapi, tetap andalkan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya di sini pasti pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan yang sudah berjanji dan Dia akan menggenapinya dalam setiap kehidupan kita, hari demi hari. Nah, oleh sebab itu jangan pernah takut. Ikut Tuhan, jangan pernah takut. Walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi mari
kita imani, kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita keluar dari segala situasi yang sukar, yang sesulit. Amin, 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 haleluya. Mari Bapak, haleluya. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan mau kita tidak kecut, kita tidak tawar hati, tetapi kita percaya dengan iman yang teguh di dalam hati kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan masa depan yang hancur-hancur. Apa Tuhan berjanji hidup kita akan hancur di depan? Tidak. Tuhan berjanji hidup kita akan baik-baik saja. Ya, bahkan kita bisa menikmati segala yang terbaik. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu, tetapi mari kita percaya sama Tuhan. Bangun iman kita di atas dasar iman yang kuat, di atas segala. Karena di sini firman Allah berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Dia ada beserta dengan kita. Dia pimpin dalam setiap langkah hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah kita takut. Ya, kondisi hari-hari ini mungkin membuat kita takut, tetapi jangan pernah kita takut. Tetap percaya sama Tuhan, karena Tuhan ada menolong kita, Tuhan ada mendukung kita, Tuhan ada memimpin kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Firman-Mu berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Taruh firman-Mu dalam hati kami. Jadikan itu rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan. Kebenaran itu yang memberikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan pemuliaan hanya bagi. Mari kita ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Mari kita perbaiki iman, perbaiki percaya kita dengan Tuhan. Semakin kita percaya dengan Tuhan, semakin begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Jangan pernah takut, tetapi mari kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan untuk kita raih bersama-sama. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita melangkah sendiri. Mari anak undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Perbaiki iman kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Engkau dengar setiap seruan kami Bapak. Engkau dengar setiap doa kami. Engkau dengar setiap keluh kesah kami. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Engkau angkat segala kecut dan tawar hati. Engkau angkat segala persoalan yang kami hadapi. Apapun tekanan-tekanan yang kami hadapi mengikut Engkau. Engkau angkat itu daripada kami. Engkau gantikan dengan sukacita.
Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan jawaban-jawaban yang pasti dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, semakin kami melangkah bersama dengan Engkau, semakin kami percaya bahwa Tuhan semakin begitu dekat dengan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Glory bagi. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian. Ku tak dapat melupakan
Mari Tuhan berkati setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Engkau Allah yang memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak berkekurangan, tapi terus kami diberkati dan diberkati dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.
Ada yang berulang tahun? Oh, nggak ada. Oh, ini Februari. Iya, kita berdoa juga buat pemilihan umum pada hari Rabu nanti, biar semua boleh berjalan dengan tenang dan luar biasa. Ya, hari-hari ini kita lihat semakin panas, tapi kita percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita mau berdoa dan kita mengakhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, dan Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau berjalan dan kami mau melangkah dalam iman, Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang kami kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Engkau telah pimpin Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam terang firman-Mu, kami boleh melangkah dalam kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dan urapi kami semua Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan baru dan semangat baru. Engkau bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat pemilihan umum pada hari Rabu nanti tanggal 14 Februari. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh memilih apa yang Kau mau untuk kami pilih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan Engkau membuat semua menjadi tenang dan aman dalam acara ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami tahu pemimpin yang akan dipilih oleh Engkau. Engkau sendiri yang memberkati kami semua. Engkau sendiri yang menyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami semua dan urapi kami semua Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan hari-hari ini, apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Martin yang dalam kondisi kurang sehat Tuhan. Lawat Tuhan, jamah Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat mama yang dia buat Tuhan. Lawat Tuhan, jamah Tuhan, pulihkan. Kalau dia mengalami kondisi yang kurang sehat Tuhan, jamah Engkau sembuhkan dia. Oleh bilur-bilur-Mu dia menjadi sembuh. Dia menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ada yang sakit dalam jemaat ini Tuhan, yang tidak kami ketahui dimanapun mereka berada Tuhan. Lawat Tuhan, jamah Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan. Oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Chandra yang sebentar mungkin dia akan berangkat ke Dubai. Kami serahkan dalam perjalanan Tuhan, sertai Tuhan, jaga Tuhan, lindungi dia sepanjang perjalanan, biar boleh tiba di sana tanpa kurang satu apapun dalam segala urusan bisnis atau apapun juga. Dia boleh kembali dengan selamat tanpa kurang satu apapun, boleh bertemu kembali dengan keluarga di dalam nama Yesus, dan boleh datang ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati istri, anak, dan semua yang ada bersama-sama. Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Willy dan semua, Engkau memberkati juga dengan luar biasa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk segala urusan kami yang tinggal aktivasi di rekening kami taruh dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin Tuhan. Ketika hari besok nanti kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami serahkan setiap pemimpin kami dalam tangan kasih. Tuhan ambil alih. Bapak berkati Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan juga semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih. Mari lawatan Tuhan terjadi atas mereka Tuhan. Engkau yang telah memilih mereka, Engkau telah menetapkan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Walaupun nanti ada pemilihan umum, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau ambil alih dan pimpin kami semua, dan berkati pemimpin-pemimpin kami sehingga mereka semakin kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor William yang akan hadir di tengah-tengah kami nanti pada tanggal 3 Maret nanti. Kami serahkan dalam tangan-Mu yang akan khotbah di tempat ini. Mari Tuhan berkati beliau Tuhan, ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus. Engkau urapi di apapun yang dia sampaikan itu menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam kemuliaan-Mu, dan kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya.